kelompok 6 akuntansi yang terdiri dari 3 orang, diantaranya adalah saya sendiri, Evi Noviana, NPM 212100034 dari Prodi Akuntansi. Kemudian rekan saya Aprilia Arini, NPM 2121018 dari Prodi Akuntansi. Dan yang terakhir rekan saya Putri Mahareni, NPM 2121003 dari Prodi Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi koperasi dengan judul tugas Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemumpukan simpanan dana dari para anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan koperasi simpan pinjam. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi. Walaupun pemumpukan modal dilakukan koperasi dari para anggotanya, seringkali jumlah uang yang ingin dipinjam oleh anggota lebih besar dari modal yang dimiliki koperasi. Karena itu, tidak jarang koperasi harus meminjam uang dari kreditor di luar koperasi, seperti bank atau koperasi kredit. Prinsip koperasi simpan pinjam memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama, swadaya, prinsip bahwa tabungan hanya diperoleh dari anggotanya. Yang kedua, setia kawan, memiliki prinsip bahwa pinjaman hanya diberikan kepada anggota. Dan terakhir, pendidikan dan penyadaran, memiliki prinsip membangun watak adalah yang utama. Jadi hanya berwatak baik yang akan diberi pinjaman. Simpanan koperasi. Yang pertama ada tabungan koperasi, simpanan berjangka, simpanan pokok, dan simpanan wajib. Laporan keuangan dalam koperasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan tahun 2007 yang berlaku di Indonesia, PSAK nomor 7 tahun 2007. Laporan keuangan terdiri dari yang pertama neraca, kedua ada laporan arus kas, ketiga ada laporan promosi ekonomi anggota, dan yang terakhir ada perhitungan hasil usaha. Neraca yaitu suatu daftar menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki koperasi serta informasi dari mana sumber daya tersebut. Perhitungan hasil usaha yaitu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama satu periode akuntansi atau 1 tahun. Laporan hasil usaha harus merinci hasil usaha yang berasal dari anggota dan laba yang diperoleh dari aktivitas koperasi yang dilakukan oleh bukan anggota. Kemudian laporan arus kas yaitu suatu laporan mengenai arus keluar masuk kas selama suatu periode tertentu yang mencakup saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada suatu periode. Selanjutnya, laporan promosi ekonomi anggota yaitu laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang diterima anggota koperasi selama suatu periode tertentu. Laporan tersebut mencakup unsur yaitu yang pertama manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama, yang kedua manfaat ekonomi dari pemasaran dan penggalangan bersama, yang ketiga manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi, yang keempat manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.